Halo, saya Yosua Samuel. Video ini merupakan pendidikan agama Kristen dalam ruang lingkup keluarga. Video ini akan membahas mengenai membangun keluarga Kristen menghadapi hoax. Masa kini, perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat. Dengan teknologi komunikasi masa kini, setiap orang dapat berkomunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Namun, di balik kecepatan perkembangan teknologi komunikasi, terdapat dampak negatif yang membutuhkan perhatian khusus untuk diselesaikan. Hoax atau berita bohong merupakan bagian dari dampak negatif tersebut. Mengutip dari liputan6.com, tanggal 27 Mei 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melaporkan sebaran hoax yang menyangkut COVID-19. Hingga Kamis 27 Mei 2021, sebanyak 1.528 konten hoax vaksin COVID-19 ditemukan di berbagai platform media sosial. Telah menjadi kesadaran dan catatan bagi kita bersama bahwa hoax telah seringkali membuat kerusuhan dan merugikan banyak pihak. Sebagai contoh kasus yang sempat viral terjadi pada Jumat 16 Agustus 2019, terjadi kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kasus tersebut memicu kerusuhan bukan hanya sekitar asrama mahasiswa di Surabaya, tetapi juga beberapa daerah di Papua. Kasus ini telah diselesaikan dengan ditetapkannya 3 orang sebagai tersangka penyebaran hoax pemicu kerusuhan tersebut. Lalu pada Selasa 27 April 2021 viral di media sosial mengenai penangkapan seekor babi hutan yang disinyalir adalah babi ngepet di daerah Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Kasus ini telah diselesaikan dengan menyatakan bahwa kasus ini hanyalah hoax dan telah diamankan pihak kepolisian setempat dalang dari hoax babi ngepet tersebut. Informasi memiliki definisi, yakni secara umum keadaan peristiwa yang sedang dicermati seseorang, atau dapat juga berbentuk kesimpulan-kesimpulan yang dimuat seseorang. Dengan kata lain, informasi dapat berbentuk negatif ataupun positif tergantung pada penyampaiannya. Dalam bahasa Latin, media memiliki arti perantara atau pengantar. Secara umum dapat didefinisikan sebagai alat apapun yang dapat menyalurkan pesan dari pemilik kepada penerima dengan tujuan untuk memberi stimulus penerima pesan. Media sosial dalam teknologi informasi merupakan suatu tempat berbentuk jaringan internet yang berperan sebagai alat memberi, mencari, ataupun menukar informasi melalui beragam penyajian fitur. Media sosial merupakan teknologi yang digunakan masyarakat luas untuk mempermudah interaksi sosial secara efisien. Hoax adalah berita bohong. Hoax dalam penyajiannya dapat bersifat positif ataupun negatif. Hoax dikemas dan disebarkan seolah-olah informasi yang berisikan kebenaran yang sedang terjadi. Hoax merupakan tindakan sengaja dari pemilik informasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Hoax merupakan tindakan penyalahgunaan informasi yang dimiliki tanpa memiliki rasa dan sikap bertanggung jawab. Dengan adanya pengertian mengenai hoax dan juga sebagai pengguna media sosial, sepatutnya kita mewajibkan diri untuk memiliki kesadaran dalam menerima, menyampaikan, maupun meneruskan informasi yang didasari oleh rasa bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dalam bentuk informasi, hoax memiliki 3 bentuk, yakni misinformasi. Informasi yang disebarluaskan adalah berita hoax akibat dari penyebar berita tersebut tidak menyadari kebenaran dari berita tersebut
Dalam hal ini, penyebar berita biasanya adalah seorang yang meneruskan berita yang diterimanya. Yang kedua, disinformasi. Kesadaran akan berita hoax dengan secara sadar menyebarkannya dengan tujuan jahat demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, malinformasi. Informasi atau berita yang dengan secara sadar disajikan untuk menggiring ataupun membentuk opini publik sesuai dengan keinginan pembuat informasi. Berdasarkan aktivitasnya, hoax memiliki ciri-ciri umum, yakni pertama, judul bombastis hampir selalu berkaitan erat dengan sara atau fanatisme. Yang kedua, foto dan video yang digunakan bermuatan provokatif dan sensasional. Yang ketiga, terkadang juga isi dan judul tidak saling berkaitan. Yang keempat, mengambil tema yang sedang menjadi deretan topik utama publik. Yang kelima, tidak memiliki keterangan sumber berita yang kredibel, keterangan waktu, tempat, dan penulis yang juga tidak jelas. Yang keenam, menggiring opini dengan menyasar sara dan fanatisme disertai dengan seruan untuk melakukan sesuatu tindakan yang biasanya berbentuk tindakan radikal. Pada ciri-ciri tersebut, adapun tindakan nyata yang perlu dilakukan untuk benar-benar mengidentifikasi hoax, yaitu dengan cara pertama, periksa segala bentuk keterangan berita yang berkaitan dengan sumber berita, situs berita, penulis, waktu, dan tempat kejadian maupun berita tersebut dibuat. Yang kedua, baca keseluruhan isi berita. Yang ketiga, bandingkan dengan situs ataupun sumber berita yang sudah memiliki lisensi kredibilitas dan terpercaya. 4. Pastikan berita itu tidak hanya berbentuk asumsi semata. Alkitab memiliki beberapa contoh penyalahgunaan informasi atau dalam hal ini dapat disebut hoax. Di antaranya, 1. Dalam Kejadian pasal 3 menceritakan mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam cerita tersebut, ular dapat dikatakan sebagai penyebar hoax kepada Adam dan Hawa agar manusia jatuh ke dalam dosa. Kedua, dalam Yeremia pasal 28 ayat 1-17 menceritakan mengenai Nabi Yeremia melawan Nabi Hanania. Nabi Yeremia adalah nabi sesungguhnya dari Allah untuk bangsa Israel. Sedangkan Hanania adalah nabi palsu yang pada saat itu memberitakan hoax kepada bangsa Israel. Hoax tersebut mengenai pemulihan bangsa Israel karena telah dijajah Babel. Yang ketiga, dalam perjanjian baru pada Injil Matius 28 ayat 11-15 menceritakan mengenai hoax yang disebarkan mahkamah agama mengenai kebangkitan Yesus. Pendidikan agama Kristen dalam metodologinya memiliki disiplin ilmu psikologi sebagai disiplin ilmu pendukung pendidikan agama Kristen. Dalam hal ini memperkenalkan mengenai psikologi kognitif. Psikologi kognitivistik yaitu pemberian pengertian mengenai bagaimana memilah dan mengelola informasi yang baik dan benar dalam kerangka berpikir. Teori kognitif merupakan pengetahuan mengenai penerapan proses berpikir yang kompleks dan menyeluruh. Seorang anak dengan kemampuan kognitif yang baik akan memudahkan dirinya untuk dapat menguasai pengetahuan-pengetahuan umum yang ada dalam lingkungan hidupnya secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, anak dapat dikatakan mampu menjalankan tujuannya dengan baik dalam kehidupan sosialnya setiap hari. Perilaku seseorang secara realita tidak memiliki ukuran dan tidak dapat diterapkan tanpa keterlibatan proses mental terkait keyakinan, nilai, moral yang dianutnya. Asumsi Piaget di dalam teorinya, kecakapan kognitif mampu menata stimulus manusia dalam bertingkah laku. Dengan kata lain, seseorang dengan kecakapan kognitif berarti memiliki kecakapan juga dalam membentuk pengetahuan pribadi mengenai realitas lingkungan, hidupnya ataupun dunia. Adapun hal tersebut, Piaget berpendapat bahwa setiap anak memiliki keaktifan peran untuk menstruktur rasa ingin tahu mengenai lingkungan dan kenyataan yang diperolehnya.
Maka dengan demikian setiap orang tidak akan hanya bersifat pasif ketika memperoleh informasi, baik yang diperoleh melalui pengalaman ataupun yang akan diaplikasikan guna konsepsi ke depan. 3 tahapan dalam menerapkan pemikiran kognitif, yakni yang pertama, proses membentuk konsep berpikir. Proses membentuk konsep berpikir yang dimaksud yakni membentuk representasi mental yang diberikan pada sistem yang paling sederhana, dilanjutkan dengan ekspresi yang merepresentasikan hal yang dimaksudkan. Dalam hal ini, keluarga dapat memulai dari hal yang paling sederhana dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani, seperti contoh, berbagi, peduli, jujur, perhatian adalah panggilan bentuk perwujudan dari kasih. Konsep ini merupakan ide-ide yang sederhana, diberikan dalam bentuk kata-kata yang sederhana juga. Dalam proses ini sangat menekankan pada kegiatan mengerti, memahami yang dimulai dari berpikir untuk secara sadar paham akan suatu nilai. Berpikir untuk paham secara mendalam akan mendorong individu untuk menghubungkan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya hingga mencapai sasaran. Yang kedua, logis dalam berpikir. Dalam seseorang berpikir dan mencapai suatu yang valid atau yang dianggap benar, orang tersebut melalui tahapan yakni premis minor, premis mayor hingga mencapai konklusi atau kesimpulan dari pemikiran yang dijalani. Dalam hal ini, keluarga Kristen membentuk dan mengarahkan untuk dapat membiasakan diri hidup dalam kebenaran dan menjauhi yang salah. Semisal mengarahkan logika berpikir tentang mana yang lebih baik, berbagi dan peduli atau tidak sama sekali dalam kaitannya manusia sebagai makhluk sosial dan nilai Kristiani. Yang ketiga, menentukan keputusan. Menentukan keputusan merupakan tahapan kognitif yang memberikan hasil untuk menentukan keyakinan akan suatu tindakan ataupun kesimpulan melalui ragam kemungkinan. Dalam menentukan keputusan, pastilah melewati tahapan menganalisa dan mengidentifikasi nilai, preferensi, dan keyakinan. Menentukan keputusan memiliki karakteristik umum, yakni pertama, menentukan akhir. Kedua, memilah dan menyusun tujuan dengan mengetahui prioritas. Yang ketiga, memiliki pertimbangan alternatif. Yang keempat, alternatif yang ada merupakan hasil evaluasi. Yang kelima, keputusan yang masih dapat berubah. Yang keenam, menganalisa keputusan yang masih dapat berubah akan adanya resiko pengambilan keputusan. Yang ketujuh, mengambil tindakan hasil keputusan. Yang kedelapan, siap akan hasil dari menentukan keputusan baik ataupun rugi. Dalam hal ini, keluarga Kristen memiliki peran untuk memberikan kesadaran konkret akan hasil dari suatu tindakan nyata. Tindakan yang dikerjakan harus lahir dari kesadaran mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang pantas dan tidak pantas, dengan berlandaskan pengertian kekristenan. Pada akhirnya, penerapan teori kognitif dalam keluarga pada anak-anak untuk membentuk sikap dan tingkah laku dalam mengambil keputusan telah dilakukan oleh bangsa Israel sejak masa kepemimpinan Musa. Setiap orang tua mewajibkan dirinya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai hukum Taurat setiap saat, setiap waktu. Keluarga Kristen terkhusus kepada setiap orang tua ataupun setiap anggota keluarga yang terlebih dahulu mengenal dan memahami nilai-nilai Kristen, hendaknya bersama membentuk terlebih dahulu kerangka berpikir terkhusus anak-anak terhadap realita kehidupan dengan nilai-nilai Kristen sebagai dasarnya. Dengan demikian, keluarga Kristen tidak hanya terhindar dari hoax, tetapi juga terhindar dari kemungkinan menjadi oknum penyebar hoax. Demikian pembahasan dari saya mengenai keluarga Kristen menghadapi hoax. Saya ucapkan terima kasih.